Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Dr. Andi Hudiah MPD dan Andi Muas SPD MPD selaku dosen pengampuh pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM 210208501004 dari kelas PK 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem, melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, bengkel, kelas, dan lain sebagainya. Sistem merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem tersebut harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah brainware, software, dan hardware. Ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Baik, kita akan membahas satu persatu dari setiap komponen sistem tersebut. Yang pertama, brainware meliputi siswa, guru, dan stakeholder. Siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dinyatakan oleh Sambaugh dan Magliaro pada tahun 2006 halaman 51. Yang pertama, karakteristik siswa seperti minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, learning preferensi merujuk pada pola karakteristik seseorang, kekuatan, kelemahan, dan preferensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi. Yang ketiga, gaya kognitif atau gaya berpikir menggambarkan cara berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Kemampuan ini berhubungan dengan perilaku mental, misal saat memecahkan masalah. Yang keempat, special need atau merujuk pada siswa dengan kebutuhan khusus. Merujuk pada siswa yang mempunyai kebutuhan yang khusus seperti anak yang sangat cerdas, mempunyai gangguan mental, gangguan emosi, gangguan perkembangan sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari siswa yang lainnya. Selanjutnya, guru. Sebagai tenaga kependidikan, profesi guru seharusnya mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku yang profesional, maka siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar atau basic skill dan kemampuan kognitif serta kemampuan bukan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Pemberdayaan semua potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia, guru adalah pendidik, tenaga kependidikan profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Sebagai syarat berperilaku profesional, guru secara ilegal harus memiliki kualifikasi mengajar sesuai dengan perundangan yang berlaku, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang studinya dan tata cara mengajarkannya, menunjukkan sikap, bakat, dan tata nilai yang mampu mendorong siswa ke perilaku yang bernilai positif, memiliki pengharapan yang baik tentang potensi anak, serta berada pada kelas sosial yang layak. Yang terakhir, stakeholder
pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, stakeholder internal yang meliputi guru, kepala sekolah, serta staf tata usaha sekolah. Yang kedua, stakeholder eksternal yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud yaitu diwakili oleh para pengawas, dinas pendidikan, wali kota atau bupati, departemen pendidikan, kebudayaan, bahkan sampai menteri pendidikan. Masyarakat yang memiliki kepentingan di sekolah, yaitu seperti orang tua siswa, ahli pendidikan, pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, dan sebagainya. Stakeholder memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasihat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Kedua, software yang meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan apa yang dapat diajarkan untuk mencapai kompetensi lulusan menurut Slamet tahun 2005. Dalam kurikulum 2013, kurikulum secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang diinginkan, yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuannya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang berdasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Kurikulum sebagai produk merupakan bentuk dokumen berupa buku, program, silabi dari program yang dicanangkan. Selanjutnya, program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja serta pengalaman dan wawasan, serta hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karena SMK didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya baik internal maupun eksternal yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas saja, tetapi dibutuhkan program yang melibatkan dunia kerja yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda atau PSG, di mana mengombinasikan antara pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di industri. Pengalaman belajar dikemas dalam program yang bermakna, terpadu, dan tersistem. Dengan kombinasi ini diharapkan setiap lulusan akan memiliki sejumlah kompetensi kerja yang relevan dengan tuntutan kerja, sehingga kemampuan kerja lulusan lebih berkualitas. Yang terakhir, manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata letak sekolah berdasar pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah yang meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi pembelajaran baik teori maupun praktek, masyarakat, dan DUDI atau dunia kerja industri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, serta sarana dan prasarana atau yang biasa disingkat dengan sarpras. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahamannya tentang ilmu pengetahuan dan teori-teori. Terdapat 3 tipe laboratorium untuk sekolah, sistem, dan kejuruan, yaitu yang pertama unit laboratory, yang kedua general unit laboratory, dan yang ketiga general laboratory. Unit laboratory difungsikan untuk
membekali pemahaman dalam bidang yang luas, namun spesifik dan mendalam. Peralatan yang tersedia diselaraskan untuk keperluan perusahaan, seperti perusahaan otomotif, perusahaan robot, dan pengelasan. General Unit Laboratory berfungsi untuk memberi pengalaman yang lebih luas, seperti halnya yang ada di industri. General Laboratory difungsikan untuk pengembangan. Karakteristiknya paling tidak melingkupi 3 jenis industri, yaitu seperti logam, kayu, dan listrik. Keberadaan laboratorium diperlukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang diterapkan di suatu sekolah. Laboratorium harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat dan bahan praktikum yang memadai serta dikelola secara profesional. Kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada eksperimen dan pengujian seperti bahan, proses, dan hasil. Untuk SMK sendiri, laboratorium termasuk ruang pembelajaran yang umum. Bengkel seperti halnya dengan laboratorium. Bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum SMK, kegiatan praktik merupakan kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memenuhi dan sesuai dan terstandar. Untuk SMK, bengkel dinamai dengan ruang pembelajaran khusus. Keberadaan peralatan baik dalam jumlah dan jenis disesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, serta kebutuhan bengkel harus memenuhi standar persyaratan baku, seperti memperhatikan aspek keselamatan kerja atau K3, lantai yang kuat sehingga mampu menopang peralatan yang berat, lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, penerangan yang cukup, tersedia alarm tanda bahaya, tersedia pelindung mesin, tersedia alat pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sarpras atau sarana dan prasarana yang lainnya. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk SMK seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang bermain, dan olahraga. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, satu SMK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. Selain itu, dipersyaratkan juga standar lahan, bangunan, pencahayaan, kelengkapan setiap sarana dan prasarana. Sekian materi tentang peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.